Ada getaran dalam rasa takut, sebuah tarikan magnetis menuju yang tak diketahui. Kita mencari tempat-tempat angker, tertarik pada kisah-kisah yang terukir di dindingnya. Ini bukan hanya bangunan atau lanskap, tapi gudang energi, gema tragedi masa lalu dan fenomena yang tak dapat dijelaskan. Bergabunglah denganku saat kita menjelajahi beberapa sudut bumi yang paling berhantu. Dari rumah sakit terbengkalai hingga pulau yang diselimuti wabah, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tempat ini menyimpan lebih dari sekadar sejarah. Mereka menyimpan kehadiran mereka yang tak pernah pergi. Bersiaplah untuk menghadapi rasa takutmu. Kemasi alat deteksi IMF-mu dan buka pikiranmu terhadap segala kemungkinan. Ini bukan untuk orang yang penakut. Di bawah deru air terjun Niagara terdapat jaringan terowongan. Beberapa berasal dari awal tahun 1900-an. Terowongan-terowongan ini, yang dulunya digunakan untuk drainase dan tenaga air, kini terkenal sebagai terowongan menjerit. Legenda menceritakan tentang seorang gadis muda yang dilalap api, yang berlari ke terowongan untuk mencari jalan keluar. Dia meninggal di sana, jeritannya bergema dalam kegelapan. Para pengunjung mengaku mendengar tangisannya, sebuah pengingat yang mengerikan akan nasib tragisnya. Suhu turun dan rasa takut yang luar biasa memenuhi udara. Apakah itu energi yang tersisa, jejak psikis dari masa lalu? Terowongan itu tidak menawarkan jawaban yang mudah, hanya lebih banyak pertanyaan. Tak jauh dari pantai Venesia terletak Poveglia, sebuah pulau kecil dengan masa lalu yang kelam. Selama berabad-abad, pulau ini berfungsi sebagai zona karantina bagi para korban wabah. Ribuan orang meninggal di sana, tubuh mereka dibakar atau dibuang ke kuburan massal. Kemudian pulau itu menampung rumah sakit jiwa, tempat rumor tentang eksperimen kejam dan pasien yang menjadi gila menyebar. Rumah sakit jiwa itu ditutup pada tahun 1968, meninggalkan Poveglia terbengkalai dan diselimuti keheningan yang meresahkan. Penduduk setempat mengatakan pulau itu terkutuk, dihantui oleh jiwa-jiwa tersiksa yang menderita dan mati di sana. Suara-suara yang tidak dapat dijelaskan, titik-titik dingin, dan perasaan diawasi adalah pengalaman umum yang dilaporkan oleh mereka yang berani berkunjung. Poveglia berdiri sebagai pengingat nyata akan kerapuhan hidup dan kekuatan kematian yang abadi. Di kaki Gunung Fuji terletak Aokigahara, hutan lebat yang dikenal sebagai lautan pohon. Keindahannya tak terbantahkan, namun di balik kanopi dedaunan tersimpan sebuah kebenaran yang mengerikan. Aokigahara adalah tempat di mana banyak orang memilih untuk mengakhiri hidup mereka. Vegetasi hutan yang lebat meredam suara, menciptakan keheningan yang menakutkan. Kompas tidak berfungsi, disorientasi oleh anomali magnetik. Beberapa orang percaya bahwa arwah mereka yang meninggal di Aokigahara tetap ada, tersesat dan mencari kedamaian. Para pengunjung melaporkan kejadian-kejadian aneh, perasaan diawasi, dan suara-suara tanpa tubuh yang berbisik melalui pepohonan. Aokigahara menjadi pengingat yang menyedihkan akan pentingnya kesehatan mental dan konsekuensi tragis dari keputusasaan. Bagian 5, Isla de las Muñecas, Meksiko 1000 mata kosong. Tersembunyi di kedalaman kanal Xochimilco, Mexico City, terletak Isla de las Muñecas, Pulau Boneka. Pulau yang meresahkan ini tidak dikenal karena struktur megah atau pertempuran bersejarah, tetapi karena ratusan, jika tidak ribuan, boneka-boneka usang yang tergantung di pohon dan dinding. Ceritanya bermula ketika seorang gadis muda tenggelam di kanal, dan penjaga pulau itu, Don Julian Santana Barrera, mulai menggantung boneka untuk menenangkan arwahnya. Selama beberapa dekade koleksi itu bertambah. Setiap boneka menjadi bukti kesedihannya dan mercusuar bagi gadis yang hilang itu. Para pengunjung menggambarkan perasaan tidak nyaman, diawasi oleh mata kosong boneka-boneka itu. Beberapa orang mengaku melihat boneka-boneka itu bergerak, kepala mereka menoleh atau anggota badan mereka bergerak-gerak. Isla de las Muñecas adalah tontonan yang mengganggu. Bagian 6, Zona Eksklusi Chernobyl, Ukraina. Gema kota yang sunyi. Bencana Chernobyl tahun 1986 meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di dunia. Kota Pripyat di dekatnya, yang dulunya merupakan komunitas yang ramai, dievakuasi dalam semalam, menjadi kota hantu yang membeku dalam waktu.
Zona eksklusi yang mengelilingi pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl adalah pengingat yang menghantui tentang konsekuensi menghancurkan dari bencana nuklir. Tingkat radiasi tetap tinggi dan bangunan-bangunan yang membusuk berdiri sebagai saksi bisu tragedi tersebut. Meskipun tidak berhantu dalam arti tradisional, Chernobyl membangkitkan rasa tidak nyaman yang mendalam. Keheningan memekakkan telinga, hanya dipecahkan oleh angin yang bersiul melalui jendela-jendela yang pecah. Para pengunjung melaporkan merasakan kehadiran yang berat, rasa sedih, dan kehilangan yang menyelimuti udara. Chernobyl adalah pengingat nyata akan kekuatan teknologi dan pentingnya inovasi yang bertanggung jawab. Bagian 7 Katakombe Paris, Prancis, tengkorak-tengkorak berbisik rahasia. Di bawah jalanan Paris yang ramai terletak sebuah osuarium labirin, rumah bagi sisa-sisa kerangka lebih dari 6 juta warga Paris. Katakombe Paris diciptakan pada abad ke-18 sebagai solusi untuk kuburan yang meluap. Terowongan sepanjang bermil-mil dilapisi dengan tulang belulang yang ditata dengan hati-hati, sebuah pengingat mengerikan akan kematian kita sendiri. Udara pekat dengan beban sejarah dan kehadiran orang-orang yang telah meninggal. Meskipun tidak dikenal dengan cerita-cerita hantu tradisional, katakombe membangkitkan rasa kagum dan tidak nyaman. Jumlah sisa-sisa manusia yang sangat banyak itu luar biasa, sebuah bukti luasnya kehidupan dan keniscayaan kematian. Para pengunjung melaporkan merasakan kedamaian dan kontemplasi, serta pengingat yang mengerikan tentang kematian mereka sendiri. Bagian 8 Sanatorium Waverly Hills, Kentucky, tempat harapan mati. Sanatorium Waverly Hills, bekas sanatorium tuberkulosis di Kentucky, berdiri sebagai pengingat yang mengerikan tentang masa ketika penyakit melanda masyarakat. Bangunan itu sendiri sangat besar dan mengesankan. Dinding-dindingnya yang membusuk menyimpan kisah-kisah tak terhitung pasien yang menderita dan meninggal di dalamnya. Dibangun pada tahun 1910, Waverly Hills dimaksudkan untuk menjadi mercusuar harapan bagi pasien tuberkulosis. Namun ketika jumlah korban tewas meningkat, sanatorium itu menjadi tempat ketakutan dan keputusasaan. Saat ini, Waverly Hills dianggap sebagai salah satu tempat paling berhantu di Amerika. Para pengunjung dan penyelidik paranormal melaporkan berbagai macam fenomena yang tidak dapat dijelaskan, termasuk suara-suara tanpa tubuh, bayangan-bayangan, dan penampakan-penampakan utuh. Energi di dalam sanatorium dapat terasa, perpaduan berat antara kesedihan, ketakutan, dan kehadiran mereka yang tak pergi. Bagian 9 Kesimpulan. Beranikah kau memasuki? Ini hanyalah beberapa dari banyak tempat berhantu yang menghiasi planet kita, masing-masing dengan energi dan cerita uniknya sendiri. Apakah Anda percaya pada hantu atau hanya menikmati ketakutan yang menyenangkan? Tidak dapat disangkal daya pikat dari lokasi-lokasi ini. Mereka mengingatkan kita bahwa masih ada misteri di dunia ini. Hal-hal yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh sains dan logika. Jadi, lain kalian bersedar periungud not lekspek kesarang tempat-tempat berhantu sendiri, dan non-wutris sendiri. Pak Encau berdivai,